Jadi Tirta Farm ini berdiri ketika saya bertemu teman saya namanya Pak Toko. Dia ini 30 tahun di bisnis tambak udang Faname sebagai tenaga ahli. Nah, kenapa Tirta Farm ini berdiri? Jadi waktu saya bertemu dengan Pak Toko ini, sebelumnya itu saya mempelajari tentang udang ini. Tentang udang ini ternyata udang ini di 99% itu kan diekspor keluar. Ternyata demand-nya itu sama supply-nya tuh ada gap yang sangat jauh. Supply-nya ada di bawah dan demand-nya ada di atas. Nah, uniknya lagi setelah kami buka literaturnya, ternyata setiap tahun itu demand-nya naik 6%. Demand-nya naik persen. Itu poin pertama. Terus poin kedua, kenapa? Di bisnis Faname ini barrier to entry-nya tuh cukup tinggi. Maksudnya seperti apa? Tidak semua orang bisa masuk ke dalam bisnis ini. Saya 10 tahun di bisnis retail. Bisnis retail itu bisnis yang sangat mudah ditiru orang. Nah, kalau bisnis yang sangat mudah ditiru orang, pasti ujung-ujungnya nanti oversupply. Ujung-ujungnya adalah nanti ketika oversupply yang terjadi apa? Yang terjadi adalah nanti perang harga. Ketika perang harga, yang diuntungkan adalah customer, penjualnya, pembisnisnya merugi. Nah, di bisnis Faname itu barrier to entry-nya tinggi, tidak bisa semua orang bisa masuk ke sini. Kenapa? Karena butuh namanya orang tenaga ahli. Butuh yang namanya tenaga ahli. Tenaga ahli ini yang uniknya lagi di Indonesia, untuk sekolah Faname ini belum ada. Jadi khusus fakultas Faname itu belum ada. Kalau fakultas teknik sipil kan ada, spesifik. Nah, di Indonesia ini untuk fakultas udang Faname itu tidak ada. Itulah kena akhirnya orang senior di bidang Faname ini sangat sedikit. Makanya barrier to entry-nya tadi tinggi. Salah satunya itu. Ya, kemudian poin ketiga adalah di bisnis Faname ini saya bandingkan dengan bisnis saya sebelumnya retail, itu saya mengurangi 70% bisnis proses. Dalam sebuah bisnis, semakin banyak bisnis proses, maka semakin banyak manipulasi, maka semakin banyak celah-celah kerugian atau kecurian dan segala macam. Nah, kalau saya bisa mengurangi 70% bisnis proses di dalam suatu bisnis, itu menurut saya sebagai seorang manajemen itu sangat bagus bisnisnya. Kalau di retail itu di retail permasalahannya itu luar biasa. Dari sisi marketnya, dari sisi salesnya, pencurian dan segala macam itu, belum lagi uang tidak dibayar sama customer dan segala macam. Artinya di bisnis Faname ini saya konsentrasinya hanya pada operasional. Kemudian poin keempat adalah kerugian. Kerugian ini tidak ada ya, nama semua bisnis itu tidak ada yang tanpa kerugian. Semua bisnis ada pasti namanya ada kerugian. Nah, namun di bisnis Faname ini saya bisa menekan tingkat kerugiannya. Kok bisa? Jadi Faname ini kan budidaya antara 0 sampai 100 sampai 120 tadi. Nah, yang sangat dikhawatirkan itu kalau jika panen dini di umur 0 sampai 55 hari. Nah, kalau panen dini 0 sampai 55 hari, ini bisa mengalami kerugian kurang lebih 300 sampai 500 juta. Kenapa? Karena udang di umur ini masih spesifikasi untuk diekspor. Belum ada nilai jualnya lah. Nah, tapi dengan kami, dengan Tirta Farm itu kami di umur 0 sampai 55 jika ada kematian itu kami di cover sama asuransi. 90% kerugiannya di cover sama asuransi. Itulah yang kemudian saya semakin yakin di bisnis Faname. Terus gini, sekarang Tirta Farm ini ada di mana ya? Jawa Timur aja atau gimana dalam pengembangan? Iya, jadi Tirta Farm sendiri kan ini saya sama Pak Toko itu ketemu di 2020, kemudian kami sepakat di 2020 bulan November kami sepakat membuat PT namanya PT Tirta Kausar Purity. Brandnya ada Tirta Farm. Nah, itu kita secara legal November 2020. Nah, dari sisi legalnya baru, teman dari sisi eksperimennya Pak Toko udah 30 tahun. Nah, kita yang punya Tirta sendiri itu masih di Sumeneb, luasnya 3 hektar. Kalau di Besuki itu Pak Toko sebagai seperti tenaga ahli di sana, megang 4 hektar kalau Pak Toko. Ya, istilahnya gitu. Kalau ada masyarakat yang ingin belajar, apakah bisa di Tirta Farm
atau harus investasi dulu? Ya, ya untuk saat ini sih kami masih konsentrasinya ke pengembangan ya. Jadi kami open kemitraan. Iya, karena kenapa? Karena di bisnis Faname ini butuh namanya tenaga ahli. Nah, kalau teman-teman masyarakat diajarkan juga kalau dia tidak punya jam terbang yang tinggi, itu bukan malah produktif, malah bisa terjadi kerugian. Nah, kami lebih mengarahkan ya udah kami yang mengelola KSO, kerjasama operasional. Iya betul. Lagi kemarin ya kita mengundang teman-teman asosiasi dari Ampuri, itu kami mengundang mereka ke melihat tambak langsung di Sumeneb, tambaknya Tirta Farm. Jadi anggota Ampuri di Surabaya, di Jawa Timur ini kurang lebih ada 80 orang. Nah itu yang kemudian kami kerjasama dengan Koperasi Ampuri. Ya anggota yang 80 tadi menitipkan dana di koperasinya Ampuri, kemudian Koperasi Ampuri yang kerjasama dengan Tirta Farm. Jadi sifatnya mereka keanggotaan koperasi. Nah dari 80 itu mengumpulkan sampai nilai 79 miliar tadi, kemudian dari koperasi itu yang kerjasama dengan Tirta Farm. Nah, mungkin sifatnya bisa seperti itu juga. Gitu. Oh bisa kayak gitu. Iya. Kemarin kan ada survei Pak ya. Iya. Kira-kira gimana responnya? Sudah ada yang mulai bertanya-tanya atau gimana? Ya kalau dari teman-teman Ampuri ini kan kita sudah pertemuan kedua ya. Jadi pertemuan pertama kemarin kita undang anggota Ampuri itu di Hotel Westin di Pakuwon Mall. Kita menjabarkan untuk presentasi tentang bisnis Faname. Kemudian yang kedua kemarin kita ajak ke tambak Faname dalam rangka memperkenalkan lebih dalam. Nah selanjutnya ini tadi pagi juga saya di WA sama beliau untuk pertemuan selanjutnya. Artinya responnya sangat bagus ya, mereka sangat antusias untuk bisa kerjasama dengan Tirta Farm. Iya. Targetnya sekarang dalam waktu dekat ini Iya. apa yang dilakukan Tirta Farm? Ya, yang dilakukan karena gini, kita dalam Tirta Farm ini dalam 5 tahun ke depan itu punya target pengen kita punya 200 hektar. Pengen punya 200 hektar. Kemudian langkah terkecilnya adalah breakdownan dari 200 hektar sampai langkah terkecil. Bulan depan apa yang harus kita lakukan dan sebagainya. Artinya Tirta Farm ini per tahun itu punya target sekitar 15 farman atau 15 dikali 3 hektar ya, berarti sekitar 45 hektar per tahun. Itu target kami. Bicara BIP Pak, itu berapa lama BIP-nya? Ya. Jadi ini estimasi yang kami buat, dengan hitungan sejarah yang sudah ada. Karena kerjasama Pak ya, karena kerjasama 50-50 investor 50 dan itu 2 tahun atau 6 siklus atau 7 siklus, 6 sampai 7 siklus. Betul. Kerjasamanya 10 tahun. Seandainya tidak kerjasama itu dalam waktu 1 tahun sudah bengkok. Itu pasti ya? Iya. Dalam perjalanannya bisa estimasinya seperti itu. Nah, cuman kan tidak semua orang bisa masuk bisnis Faname karena butuh namanya orang tenaga. Pasti gitu. Betul. Berarti ini bicara ekspor ya? Iya. Negara mana aja yang membutuhkan sampai sekarang ini? Ya, jadi kalau ekspor sendiri yang pertama Amerika, kemudian Eropa, kemudian Cina juga. Ada 5 negara terbesar yang mengekspor dari dari produsen di dunia. Kebutuhan rata-rata dari mereka ini berapa? Ya, kalau kita lihat, saya baca literaturnya Pak ya, Iya. saya sempat baca literaturnya itu di tahun 2017 itu konsumsi dunia terhadap udang itu 6.600.000 ton per tahun. Kemudian diprediksi 10 tahun kemudian 10 tahun kemudian 2027 berarti ada peningkatan 2 juta ton per tahun. Jadi iya, artinya marketnya cukup jelas dan menjanjikan. Kalau di Indonesia sendiri pertumbuhan demand-nya naik 6%. Kalau bicara udang Faname kan tidak semua masyarakat paham. Iya. Kecuali udang Indo atau apa sih membedakan udang satu? Iya. Itu spesial Pak. Sebenarnya bukan masyarakat Indonesia mungkin tidak tahu ya, mungkin sudah familiar sering memakan, cuman karena
tidak sering disebutkan. Kalau Iya. orang di pasar tuh kan beli udang gitu aja Iya, kan. iya. Nah, tapi tidak dijelaskan ada udang windu. Iya. Windu itu kan tiger ya, Iya, dari iya. udang Faname, ada udang Iya. dan macam-macam. Iya. Masyarakat taunya cuma beli gitu aja kan. Cuman memang udang Faname ini varian baru, Pak, dari Oh, hasil varian baru ketika varian udang windu itu pernah mengalami sebuah kegagalan yang cukup panjang. Kemudian ada salah satu negara yang menciptakan udang Faname ini yang ternyata jauh lebih baik dibandingkan udang windu. Makanya sekarang menjadi primadona di budidaya perudangan. Nah, bedanya memang kalau di udang windu itu satu, dia rentan penyakit. Kalau udang windu dibandingkan Faname lebih bagus kuatan Faname. Kemudian SR-nya survival rate-nya lebih banyakkan Faname. Nah, kalau Faname itu data yang kita baca literatur juga 85%. Kalau udang windu 50-an. Kemudian jangka waktunya itu juga lebih cepat. Faname panennya bisa 3 bulanan, kalau udang windu 4 sampai 3 bulan. berarti yang dibutuhkan apa Pak, ketika masyarakat yang pasti kan butuh untuk lahan ya, Iya. itu pasti. Bicara juga makanannya, itu apa juga dan semua harus ada vitamin dan sebagainya. Ya, pasti Pak. Namanya malah kalau kita breakdown dari sisi biaya, Nah itu. yang paling besar adalah itu dari sisi pakan. Nah, itu. Nah, jadi pakan itu 30% dari omset. Jadi porsinya cukup besar. Bisa, ya. Nah, namun di udang Faname ini untuk pakan itu kita tidak mau ngambil yang food industri. Nah, kemudian vitamin juga ada beberapa perusahaan yang menyuplai juga. Betul. Tingkat kematian itu berapa persen dari Iya. udang Faname? Ya, jadi Untuk kegagalan kita bicara Iya. bisnisnya ya. Jadi tingkat kematian SR survival rate-nya itu 85%. Jadi kalau tebar 1 juta, yang hilang itu 15% atau 150.000 lah. Berarti yang hidup itu sekitar 85.000. Ini saya bicara average ya. Iya, iya. Itu untuk survival rate. Iya. Kemudian dari sisi kegagalan budidaya, Pak. Di budidaya Faname ini parameter operasionalnya itu parameternya jelas sekali. Iya. Untuk membeli benur saja itu harus ada hasil dari lab Kementerian Kelautan. Oh, Kalau labnya sudah menyatakan bebas virus A, B, C, D, E, itu kami sebagai petambak kami terima. Kalau belum ada labnya kami tidak terima. begitu. Yang kedua, setiap seminggu sekali air dan udangnya itu kita kirim ke lab juga. Jadi kita akan mengetahui hasil labnya itu di dalam airnya tuh ada masalah apa, udangnya ada masalah apa. Nah, jadi operasionalnya parameternya jelas. Karena parameternya jelas ini menurut saya bisnis ini tidak gambling. Iya. Nah, kalau kami buka data teman-teman kami, Pak Topo yang sekarang sebagai tenaga ahli ini, dalam waktu 7 tahun itu beliau itu 19 kali panen, itu gagalnya 22 kali. Artinya 10%. Oh, kecil ya. Iya, 10% mengalami kerugian. Itu yang bisnisnya sangat menarik. Kenapa ya? Karena tadi operasionalnya jelas, parameternya jelas. Tidak gambling, karena parameternya sudah hasil, ada labnya juga, ada sertifikatnya lah, istilahnya seperti itu. Ini udang ini apa dikonsumsi atau gimana rata-rata berdasarkan ini? Ya, kalau buka data Kementerian Kelautan itu ada yang dikirim fresh, kemudian ada yang dikirim utuh udang, dan ada yang olahan udang. Mana? Semua memang untuk konsumsi ya. Memang udang Faname ini kalau datanya 99% ya diekspor ya, untuk konsumsi semua. Terus apa yang mau disampaikan Pak, ke masyarakat untuk Tirtapang atau bisnis ini? Iya, Supaya iya. mereka mau berbondong-bondong gitu. Ya, kalau saya kan emang awalnya 10 tahun di bisnis retail, yang kemudian totally saya hijrah ke bisnis Faname ini karena saya melihat dua hal, Pak. Hal pertama, satu, kalau mau melihat bisnis teman-teman itu investor, coba pertama lihat market. Demand-nya itu seberapa besar. Kemudian lihat juga, setelah demand-nya lihat juga barrier to entry-nya, apakah mudah dimasukin atau enggak. Kalau marketnya ini besar, kemudian peluangnya masih besar, nah, gabung, masuk aja ke dalam bisnis itu. Kemudian yang kedua, teman-teman juga
juga bisa melihat siapa yang menjalankan. Bisnis itu gagal bukan karena bisnisnya, tapi karena siapa yang menjalankan. Jadi lihatlah siapa orang-orang yang di dalamnya. Apakah dia qualified di situ, dia punya pengalaman di situ dari sisi tenaga ahlinya. Dan kemudian dalam sebuah bisnis itu kita bukan bicara satu divisi, Bang, bukan bicara satu departemen, tapi kita bicara ada 4 departemen, 4 pilar manajemen, marketing, keuangan, operasional, dan SDM. Nah, kalau mau investasi ke dalam sebuah bisnis, lihat siapa yang menjalankan, lihat bagaimana dia mengelola 4 pilar manajemen ini. Jadi kalau dia kuat di operasional, apakah dia kuat dari keuangan, apakah dia kuat dari SDM. Jadi pesan saya pada teman-teman, lihatlah 2 hal, pertama market dan lihat siapa yang menjalankan. Itu menurut saya kalau sudah divalidasi itu, maka kita pasti income. Seperti itu. Ketika ada masyarakat tertarik mau kemana ya, Tirtafam di mana? Iya, jadi teman-teman para investor yang tertarik sama Tirtafam bisa cek di Instagramnya tirtafam.id, kemudian bisa juga di websitenya tirtafam.id juga. Nah, bisa nanti di situ ada kontak person kita yang kemudian bisa berkomunikasi lebih lanjut.